Nah, kembali lagi dengan saya Adrian, juga Kang Geri di ruang tamu. Bukan ruang makan, bukan ruang rindu, tapi ruang riuh. Nah, ini terakhir lah. Nah, untuk segmen ini Siap, kita siap. langsung buka pertanyaan aja, ya Kang. Nah, Kang, ada pertanyaan dari YouTube nih, Kang. Siap, siap. Dari Kang Ripal Maulana Fauzi. Dengan semakin pesatnya teknologi terutama di bidang IT, mungkinkah akan menjadi ancaman atau justru sebetulnya anugerah bagi masyarakat saat ini? Gimana Kang menurut Kang? Oke. Internet ini semacam pisau yang punya dua ini ya, dua 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 mata. sisi yang eh, ada sisi tumpulnya, ada sisi yang bisa melukai lah gitu. Di sini ada positif negatifnya, tergantung bagaimana menyikapinya. Dari segi negatifnya, bagaimana orang-orang kaget dengan digitalisasi, misalnya dunia pendidikan, kagetnya semua harus digital. Dan efeknya buat anak-anak misalnya akhirnya anak-anak terpapar handphone secara masif dan ini menyulitkan orang tua. Dari segi ekonomi mungkin uh, ketika UMKM atau usaha-usaha belum siap dengan digitalisasi, mereka harus terpaksa harus adaptasi secara cepat. Dari segi positifnya, ini lonjakan lompatan lompatan digitalisasi yang sangat luar biasa ya. Harusnya dari segi pendampingan di pendampingan relawan TIK untuk mendorong orang migrasi ke arah digital itu butuh waktu yang sangat lama. Dengan pandemik ini terus terang memang terjadi lonjak lompatan yang signifikan. Orang mau nggak mau harus dipaksa untuk digital. Ini menjadi anugerah bagi para pelaku digital, terutama orang yang sudah melek digital sejak lama, sudah mempersiapkan diri. Ini merupakan anugerah buat kita juga. Kalau melihatnya dari segi anugerah ya, ini anugerah juga. Misalnya saya tidak perlu terlalu banyak keluar kota, di rumah aja sama keluarga, tapi tetap saya bisa beraktivitas, bekerja, belajar, mengawal kampus, kemudian mendapatkan pendapatan bisa dari rumah. Banyak orang yang banyak yang terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Tapi juga banyak yang ter ini ya, yang Tergerus. terkena dampak yang luar biasa banyak. Intinya pihak yang paling cepat beradaptasi dengan dunia digital itu yang siap. Oke, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya dari Santi Susanti. Menurut Akang, pengguna internet yang baik itu seperti apa sih? Bisa terdengar kan? Kurang jelas kan? Menurut Akang, pengguna Kurang internet gimana? yang baik itu, oke. Menurut Akang, pengguna internet yang baik itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya sih pengguna pengguna internet yang baik itu dia bisa bisa bijak dalam menggunakan internet. Eh, Selama internet itu bisa digunakan secara proporsional, proporsional itu sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalnya internet ini bisa mendukung hal-hal produktif, gunakan. Tapi kalau misalnya dengan internet kita terlalu konsumtif, tolong dikontrol. Karena dengan internet juga bisa membuat kita lupa diri, lupa segalanya gitu. Karena kan internet tuh seakan-akan kita ada dalam sebuah dunia yang menyenangkan, dunia yang bisa melupakan segalanya gitu. Padahal banyak hal yang harusnya bisa bisa kita lakukan secara produktif dari adanya internet ini.
Nah, bagaimana kita menjaga proporsi itu, itulah yang menurut saya bijak dalam menggunakan internet. Baik, siap. Nah, Kang bisa mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat luas, ya khususnya masyarakat Sukabumi gitu kan. eh yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita beradaptasi dengan pandemik ini. Jadi pandemik ini memang mendorong kita untuk eh, beradaptasi dengan digital, kemudian bagaimana kita bisa lebih produktif dengan internet, terutama bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa-apa yang saat ini bisa digarap ya. Dengan pandemik ini kita bisa banyak di rumah, tapi dengan di rumah ini apa yang harus kita lakukan, misalnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi yang baik, itu yang perlu kita optimalkan. Dan kalau misalnya bisa dibilang pandemik ini saatnya kita naik kelas. Naik kelasnya misalnya bagaimana menggunakan internet secara bijak, internet secara produktif, seperti itu. Baik, 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 baik. Nah, Kang, kita sudah di ujung acara nih, Kang. Terima kasih sudah eh, memenuhi keinginan kami untuk ngobrol-ngobrol. Siap, siap. Dengan senang hati. Mudah, Xiaomi TV ya, ini menang mudah-mudahan, luar biasa. ya, hatur nuhun, Kang. Mudah-mudahan ntar bisa ketemu langsung, ngobrol langsung gitu, Kang. Kita bikin konten langsung. Siap, siap, siap. Ya, insya Mudah-mudahan Allah. bisa berkolaborasi dengan Xiaomi TV. Amin, amin. Kita juga berharapnya begitu. Jadi kita sama-sama membangun lah. Gitu. Ya. Hatur nuhun ya Kang. Sudah Siap. siap di ririu. sudah sudah mau berbincang-bincang dengan Siap, siap. kami gitu, dengan semua pemirsa Sukabumi.tv. Nah, mungkin mudah-mudahan selanjutnya ya tentunya kalian bisa inilah bisa cek di IG Kang Geri. IG-nya apa ya? Nanti ada di akhir mungkin di akhir segmen ya. Abah Nanti Odija. ada apa Kang? IG-nya Kang? Abah Orija. Abah Orija. Siap. Nah, teman-teman yang ketinggalan nonton, kalian bisa nonton di YouTube IGTV kita, lalu di Facebook juga. Nah, kalau kalian punya TV berbayar, kalian bisa nonton di channel 21. Tentunya tungguin aja kapan tayangnya. Gitu. Sudah dulu perjumpaan kita kali ini. Minggu depan kita akan siapa yang kita undang ya? Atau mungkin ada video callan sama tetangga gitu? Ya tungguin aja lah. Nanti kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.